Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Petani Hidroponik Comal. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman pada teman-teman pemirsa bagaimana cara merawat tanaman anggur atau bagaimana cara membuahkan tanaman anggur pada usia yang sudah tua atau tanaman tersebut di atas 2 tahun ya. Jika tanaman anggur tersebut ditanam di tanah, maka perakaran tanaman tersebut sudah sampai kemana-mana. Jika kita hanya melakukan pemupukan di sekitar batang, itu penyerapan nutrisi kurang maksimal. Maka dari itu pada video kali ini saya ingin berbagi pada teman-teman pemirsa bagaimana caranya agar kita ketika kita membuahkan tanaman tersebut hasilnya memuaskan atau mendapatkan hasil yang seperti kita harapkan ya. Nah, contohnya seperti ini sudah pada berbunga semua. Perlakuan apa yang harus diberikan atau dilakukan pada tanaman anggur yang usianya sudah di atas 2 tahun dan ditanam di tanah? Sudah tak tahan hidup di jalanan, Mama, ku ingin pulang. Ku sudah tak tahan hidup di perantauan. Ku sudah terbiasa hidup di rumah yang serba ada. Ku sudah terbiasa hidupku yang selalu dimanja. Apalagi jika kita membuahkan tanaman anggur itu terus-menerus ya, sehingga tanaman harus kita rawat dengan baik dan tetap tanaman itu pertumbuhannya sehat ya. Ini tanaman sudah hampir 2 tahun ya, badannya sudah seperti ini atau batangnya sudah seperti ini, besar sekali. Nah, untuk merawat agar akar tidak kemana-mana, yaitu kita harus melakukan pembatasan menggunakan herbal seperti ini ya. Kita kasih pembatas agar apa? Agar akar ini tidak lari kemana-mana, sehingga ketika kita memberi nutrisi itu tercukupi di sekitar batang seperti ini. Nah, ini saya lakukan biasa ya. Di atasnya saya kasih yaitu daun-daun sisa-sisa pruning. Ini nanti juga akan saya tumpuk lagi yaitu menggunakan kohi kambing, karena kohi kambing ini juga termasuk ada bakteri pengurainya. Nanti ketika kohi kambing kita taruh di sini, maka ini ranting-ranting ini akan hancur ya, diurai oleh bakteri pengurai, sehingga nanti ketika kita siram dari atas, nutrisi akan mengalir dan jatuh dan diterima oleh akar-akar halus ya. Nah, ini ya. Ini media ini harus ditambah terus, jangan gunakan penambahan tanah ya. Nanti bisa memadat. Kita lebih baik kita gunakan ranting-ranting sisa kita pruning, apa aja lah, daun-daunan. Kalau ada daun bambu juga bagus ya. Kita taruh di sini. Daun jerami juga bagus, kita taruh di sini untuk penutup ya, untuk mulsa penutup lah. Terus setelah itu nanti di atasnya kita tambahkan yaitu kohi kambing seperti ini ya. Nah, ini contohnya, ini sudah saya siapkan kohi kambing 1 karung ya. Ini biasa cara saya untuk memperbaiki media tanam,
untuk menjaga kesuburan tanaman dan juga sekaligus melakukan pemupukan. Karena kalau tanaman sudah besar, kebutuhan nutrisinya juga banyak ya. Nah, ini tanaman udah besar nggak apa-apa ya. Ini saya gunakan kohe kambing. Kita petani mah nggak usah jijik-jijik ya. Kalau mau niat main organik ya seperti inilah kondisinya ya. Seperti bagaimana pernah saya bagikan pada teman-teman pemirsa, media tanam kita kasih sekam seperti ini, lalu kita tutup kohe kambing seperti ini di atas ya. Di atas kita kasih kohe kambing agar tanaman pertumbuhannya bagus ya. Nah, ini masih proses peremajaan tersier. Nanti setelah tersier panjang 2 meter atau 1,5 meter, saya lakukan pemotesan dan pembentukan bat. Untuk nutrisi saya berikan secara disemprot ya. Untuk nutrisi saya berikan secara disemprot. Nah, buat teman-teman, inilah cara saya merawat tanaman anggurnya, merawat media tanamnya agar media tanam tersebut nutrisinya tercukupi dan tetap subur ya. Nah, ini di atas full kohe kambing ini ya, tidak ada campuran ya. Hanya saja campuran pembatas yaitu sekam lapuk yang pernah saya bagikan pada teman-teman pada video kemarin memperbaiki media tanam. Kita lakukan pengorekan untuk memutuskan akar, terutama jika tanaman tersebut kita tanam pada pot atau kita tanam di tempat yang kita lakukan pembatasan seperti ini ya. Nah, kita lakukan kohe kambing seperti ini, murni kohe kambing ya, di atasnya seperti ini. Buat teman-teman yang lahan terbuka ya, terutama ini saya kasih saran untuk lahan terbuka, kalau pemberian kohe kambing seperti ini di waktu kemarau, jangan di waktu musim hujan ya. Nah, ini makanya dari awal saya menanam tidak saya kasih kohe kambing karena perakaran anggur itu sangat sensitif sekali. Tetapi kalau sudah dewasa seperti ini aman. Nah, ini murni kohe kambing semua ya. Nanti kalau pruning-pruning lagi kita taruh di atasnya daun-daunan lagi. Terus seperti itu terus. Kohe kambing kapan diberikan? Kalau saran saya 1 bulan sekali ya. 1 bulan sekali kita kasih kohe kambing seperti ini. Nanti media itu kan lama-kelamaan akan menyusut. Buat teman-teman yang menanam tanaman anggur pasti mengalami media tanam kita itu akan menyusut karena bahan bakunya kebanyakan yaitu berasal dari sekam bakar atau sekam lapuk ya. Lakukan seperti ini. Ini sangat irit nutrisi pupuk, dan untuk pemberian pupuk cukup diberikan yaitu dengan cara disemprot saja. Nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya kita menyemprot dan merawat tanaman anggur kita ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini bawahnya tadinya kohe kambing kita tutup lagi dan kita kasih mulsa-mulsa lagi seperti ini. Kita tutup dan kita kasih kohe kambing lagi seperti ini. Nah, nanti secara organik
media tanam itu bagus sekali. Karena kohe kambing ini juga ada bakteri pengurainya sangat banyak sekali ya. Nah, ini nanti ranting-ranting, daun-daun akan terurai sehingga media tanam bagus dan tanaman tumbuh subur. Ya, buat teman-teman yang ingin melakukan pemupukan menggunakan kohe kambing, ini caranya, semoga mudah dipahami. Lalu bagaimana cara kita melakukan pemberian nutrisi secara disemprot? Untuk pembuahan dengan cara disemprot itu lebih efektif juga. Karena apa? Karena tanaman itu kalau sudah besar ya, akarnya kan diperkirakan itu tidak hanya di sekitar batang saja. Karena akar pekerja itu akar yang putih berada di ujung-ujung perakaran. Maka dari itu akar sudah nyampe kemana-mana. Dan untuk memperbaiki media sudah saya bagikan dari tadi, sudah saya jelaskan. Dan ini kita memberikan nutrisi secara langsung, yaitu dengan cara disuapi melalui stomata daun. Apa yang digunakan? Yang digunakan biasa kita bisa menggunakan yaitu MKP ya. MKP seperti ini yang kita campur dengan yaitu magnesium seperti ini ya. Nah, ini sangat bagus sekali untuk kita lakukan penyemprotan ya. Kalau kita ingin melakukan pemupukan menggunakan magnesium seperti ini ya, itu jangan kita menggunakan campuran pestisida maupun fungisida ya. Jangan kita melakukan pencampuran pestisida maupun fungisida. Karena apa? Kalau kita menggunakan fungisida atau insektisida yang kita campur menggunakan magnesium atau kita menggunakan kalnit, itu nantinya fungsi dari pestisida atau fungisida itu tidak bisa bekerja maksimal karena kandungan yang terkandung pada insek atau fungisida ya itu akan terurai oleh kalsium. Maka dari itu saya sarankan buat teman-teman, jika ingin melakukan penyemprotan sekaligus pemberian pupuk, cukup hanya menggunakan yaitu MKP, tidak apa-apa karena ini tidak ada kalsiumnya ya. Kita lakukan penyemprotan ini ya, sekaligus kita melakukan pupuk pembuahan itu bisa. Tapi jika kita menggunakan magnesium atau menggunakan kalnit itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena akan merusak zat yang ada di fungisida itu sendiri dan juga insek itu sendiri. Maka dari itu saya sarankan buat teman-teman, jika ingin mengobati ya cukup kita mengobati saja, jangan dicampur dengan pupuk apapun yang mengandung unsur kalsium. Tetapi jika tidak mengandung unsur kalsium seperti KNO3 putih sama MKP itu tidak apa-apa, aman. Saran saya hanya jangan sampai penyemprotan dicampur dengan pupuk yang mengandung unsur kalsium. Itu bisa merusak ya kerja fungisida maupun insektisida tersebut ya. Lalu dosis yang harus diberikan berapa ya untuk MKP? Untuk MKP ini adalah air 2 liter ya. Cukup kita gunakan yaitu 1 sendok makan, ukuran ya munjung tapi jangan terlalu munjung ya, ukuran sedang lah. 1 sendok makan seperti ini. Dan MGS-nya juga sama, 1 sendok makan seperti ini. Nah, kita larutkan air 2 liter. Lakukan penyemprotan 1 minggu sekali ya. Jika teman-teman kok ingin melakukan penyemprotan sekaligus mengobati ya, kita gunakan fungisida atau sejenis insektisida seperti ini, kita jangan gunakan magnesium ya. Jika kita gunakan magnesium, kita percuma menggunakan kedua pupuk tersebut atau percuma menggunakan pengobatan ini karena ini tidak bisa bekerja secara optimal. Maka dari itu saran saya, jika kita ingin melakukan
sekaligus pengobatan, penyemprotan atau pengobatan atau pencegahan, cukup kita menggunakan MKP saja, jangan menggunakan magnesium. Kenapa? Karena magnesium ini juga mengandung unsur kalsiumnya. Maka dari itu jangan gunakan yaitu pupuk yang mengandung kalsium. Jika menggunakan pupuk yang mengandung kalsium, maka akan merusak kandungan yang terdapat pada fungisida maupun insektisida ya. Semoga video ini bisa memberi gambaran pada teman-teman, penjelasan agar kita itu tetap melakukan sesuatu berfungsi dengan baik dan tidak menghambur-hamburkan uang sehingga kita melakukan sesuatu itu sia-sia ya. Cukup sekian video dari saya, semoga video ini bisa memberi manfaat teman-teman, terutama pemula yang ingin menanam tanaman anggur, ingin merawat tanaman anggur, terutama tanaman anggur itu sudah lama. Cara ini semoga menjadi rekomendasi teman-teman, ilmu teman-teman, pemahaman teman-teman agar tanaman anggurnya tetap subur dan kita irit pupuk dan pengeluaran. Cukup sekian, jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.